Tahukah kalian kalau kisah Beauty and the Beast yang kita kenal dari Disney itu ternyata terinspirasi dari kisah nyata? Yap, kalian tidak salah dengar. Tapi, kisah aslinya jauh lebih tragis dan tidak seindah di negeri dongeng. Bersiaplah karena kita akan membongkar cerita kelam di baliknya. Di abad ke-16, tepatnya tahun 1537, hiduplah seorang pria bernama Petrus Gonsalvus. Ia lahir di Kepulauan Canary dengan kondisi genetik langka yang disebut hipertrikosis, atau sindrom manusia serigala. Kondisi ini membuat seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, ditumbuhi rambut yang sangat lebat. Karena penampilannya yang unik, saat usianya 10 tahun, ia dikurung dalam sangkar dan dikirim sebagai hadiah eksotis untuk Raja Henry II dari Prancis. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pengalaman itu bagi seorang anak kecil. Ia diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai monster atau hewan liar. Namun, Raja Henry II adalah orang yang terpelajar. Alih-alih menyiksanya, sang raja justru memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen. Ia ingin membuktikan apakah manusia liar ini bisa dididik untuk menjadi seorang bangsawan. Petrus pun diberi pendidikan terbaik. Ia belajar bahasa, sastra, dan etiket istana. Ajaibnya, ia ternyata adalah murid yang sangat cerdas dan cepat belajar. Ia menguasai 3 bahasa dan membuktikan bahwa di balik penampilannya, ia adalah seorang pria yang terpelajar dan beradab. Setelah Raja Henry II wafat, istrinya, Ratu Catherine de Medici, melanjutkan proyek ini. Tapi, ia punya ide yang lebih ekstrim. Ratu Catherine ingin melihat apakah Petrus bisa memiliki keturunan yang juga liar seperti dirinya. Maka, ia pun mengatur sebuah pernikahan. Ia mencari seorang gadis cantik dari kalangan pelayan istana untuk dinikahkan dengan Petrus. Gadis itu bernama Catherine, sama seperti sang ratu. Tentu saja, Catherine tidak tahu siapa calon suaminya sampai hari pernikahan tiba. Konon, ia pingsan saat pertama kali melihat Petrus. Disinilah bagian Beauty and the Beast yang sesungguhnya dimulai. Meski awalnya terkejut dan mungkin takut, Catherine ternyata belajar untuk melihat lebih dari sekadar penampilan Petrus. Ia menemukan bahwa Petrus adalah pria yang baik hati, lembut, dan cerdas. Mereka pun jatuh cinta dan membangun keluarga. Dari luar, ini terdengar seperti akhir yang bahagia, kan? Sayangnya, tidak. Pasangan ini memiliki 7 orang anak. 4 diantaranya mewarisi kondisi hipertrikosis dari ayah mereka. Bagi istana, anak-anak ini bukanlah anugerah, melainkan spesimen langka yang berharga. Keluarga Gonsalvus tidak pernah benar-benar bebas. Mereka dipindahkan dari satu istana ke istana lain di seluruh Eropa, dipamerkan seperti koleksi seni untuk hiburan para bangsawan. Anak-anak mereka bahkan diambil dan diberikan sebagai hadiah kepada keluarga bangsawan lain. Petrus dan Catherine tidak punya kuasa atas hidup mereka sendiri, apalagi atas anak-anak mereka. Mereka menghabiskan sisa hidup mereka di Italia, dalam perlindungan Duke of Parma. Namun, mereka tetap dianggap sebagai properti, bukan sebagai keluarga bangsawan seutuhnya. Saat Petrus meninggal, ia bahkan tidak diberi pemakaman yang layak karena gereja masih menganggapnya bukan manusia seutuhnya. Kisah mereka adalah tragedi tentang eksploitasi dan dehumanisasi. Petrus Gonsalvus adalah The Beast yang membuktikan bahwa kecerdasan dan kebaikan hati tidak ditentukan oleh penampilan. Dan Catherine adalah The Beauty yang berani mencintai tanpa syarat. Kalau sayangnya, mereka hidup di dunia yang terlalu kejam untuk dongeng mereka bisa berakhir bahagia selamanya. Jadi, lain kali kalian menonton Beauty and the Beast, ingatlah kisah nyata Petrus dan Catherine. Sebuah pengingat pahit bahwa cinta sejati memang ada, tapi dunia nyata seringkali tidak seramah negeri dongeng. Terima kasih sudah menyimak cerita yang luar biasa ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.